Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat tulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 8 yang ana cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita yang mana kemarin sudah lewat di tanggal 10 apa saja yang dilakukan di amalan 10. Sekarang kita masuk di amalan hari tasyrik. Jelas ya, yang pertama adalah wajib mabit bermalam di Mina pada tanggal 11. Ya, jadi siangnya mengamalkan amalan-amalan yang kemarin kita sampaikan, sorenya mulai maghribnya udah mabit di Mina. Nah, nanti setelah siangnya setelah matahari tergelincir melempar 3 jumroh. Setiap jumroh dengan 7 kerikil. Nah, kerikilnya seperti ini ya, ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lemparan dimulai dari jumrah ula, kemudian wusta, kemudian aqabah. Setiap kali selesai melempar 7 kali di ula dan wusta ada doa menghadap kiblat. Setelah melempar selesai dari lemparan jumrah aqabah, maka tidak ada doa. Itu tanggal 11 kemarin sudah kita baca. Kita masuk di tanggal 12. Ya, hampir sama ya, di halaman 79 ini. Yaitu mabit. Kemudian setelah matahari tergelincir melempar 3 jumrah, sama seperti yang dilakukan pada hari ke-11. Nah, jika dia ingin untuk bersegera meninggalkan Mina pada hari tersebut, maka dia melempar jumrah kemudian keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam. Kenapa? Karena jika matahari telah tenggelam sedangkan dia masih berada di Mina, maka dia harus mabit bermalam di Mina. Jadi yang ingin mabitnya hanya tanggal 11-12, dia keluar dari Mina. Jadi dia keluar dari Mina segera. Karena kalau setelah maghrib tenggelam matahari masih di Mina, maka dia wajib mabit di Mina lagi. Jadi yang sampai 13 dia sempurna, tapi yang hanya 11-12 saja segera untuk keluar Mina ini juga tidak masalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 203, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi." Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Ini tidak mengapa ya. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatan dari 2 hari itu, masih ingin tanggal 13 mabit di Mina, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa ya. Jadi lebih sempurna lagi, tanggal 13 masih mabit di Mina. Amalannya sama, dia melempar jumroh nanti pada siangnya. Dan sholat di Mina itu dikosor semua. Sholat yang 4 rakaat dikosor, tapi tidak dijamak. Sholat zuhur masih pada waktunya, kemudian dikosor saja. Sholat asar juga sama. Dan waktu melempar jumroh berakhir ketika matahari tenggelam. Mengakhirkan jumroh ini boleh dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, yaitu mengakhirkan lempar jumroh dari suatu hari ke hari berikutnya. Bahkan diperbolehkan mengakhirkan sampai akhir hari tasyrik, karena semua hari-hari tasyrik merupakan waktu melempar jumroh. Tata cara melempar jumroh kalau diakhirkan, hendaknya mulai melempar untuk hari pertama pada 3 jumroh. Kemudian kembali melempar dari jumlah yang pertama untuk hari berikutnya. Dan demikian seterusnya. Jadi boleh ya, tanggal 11 diakhirkan ke tanggal 12,
atau 11-12 diakhirkan ke tanggal 13, ya lempar jumrahnya ini boleh ya, tapi ya berurutan, masih di jumrah ula, kemudian wusta, kemudian aqobah, selesai kembali lagi di jumrah ula, wusta, aqobah, selesai kembali lagi, dan seterusnya. Tidak boleh melempar kecuali setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah matahari tergelincir ya sekitar jam 9 atau jam 10 itu udah matahari tergelincir namanya. Tawaf wada. Apabila orang yang melaksanakan haji hendaknya keluar dari Mekah. Ya. Afan ya. Jadi maksudnya tergelincir ini berarti setelah zuhur ya. Jadi dulu kita pernah ikutin sholat zuhurnya itu dekat di lemparan jumroh ini. Jadi setelah sholat zuhur ya tinggal jalan sedikit sudah tinggal lempar jumroh. Adapun waktu-waktu selainnya ya waktu yang sah juga, tanggal jam 9 atau jam 10 itu sah, tapi kurang afdal. Yang afdal adalah setelah tergelincirnya matahari. Tapi bagi yang jumbo sakit ya, kemudian orang-orang yang lemah itu bisa juga sebelum tergelincirnya matahari. Kemudian kita lanjutkan di tawaf wada. Apabila orang yang melaksanakan haji hendak keluar dari Mekah, hendaknya dia melakukan tawaf wada. Tawaf wada ini termasuk kewajiban haji. Ya, setelah tawaf wada tidak melakukan sa'i. Ya. Kewajiban tawaf wada gugur bagi orang yang mengalami haid atau nifas. Ya, misalkan belum sempat tawaf wada ternyata mengalami haid atau nifas, maka kewajiban ini gugur. Nah, termasuk wajib haji. Mengakhirkan tawaf ifadah sampai wada. Ya. Padahal tawaf ifadah dilakukan di tanggal 10 ya, tapi ini diakhirkan. Bagaimana hukumnya? Dibolehkan orang yang melaksanakan haji mengakhirkan tawaf ifadah ketika tawaf wada. Tetapi hal tersebut menyelisih yang lebih afdal. Yang lebih afdal tawaf ifadah ya, dia di tanggal 10 Dzulhijjah ya. Dan sah baginya dengan cukup melaksanakan tawaf ifadah tanpa tawaf wada. Jadi digabung ya. Tawaf ifadahnya termasuk juga tawaf wada. Jadi cuma sekali saja. Dengan syarat ya niatkan tawaf ifadah tersebut juga untuk tawaf wada, meskipun setelah itu melakukan sa'i. Nah, ya, jadi tanggal 10 dia tidak tawaf ifadah dan sa'i, tapi diakhirkan tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Maka ini boleh tapi kurang afdol. Nah, ini soal latihan ya, selalu dikerjakan dulu mandiri ya, sebagai murojaahnya. Tahallul awal bagaimana perbedaan dengan tahallul tsani ya. Tahallul awal itu dikerjakan setelah apa saja, kemudian tahallul tsani itu ya setelah apa saja. Nah, ini amalan-amalan hari ke-10 juga sudah dijelaskan ya. Silahkan dikerjakan untuk ya, murojaah. Jadi apa yang sudah disampaikan kalau dikerjakan dengan baik, soal-soal berikut ini akan mantap ya dalam pemahaman materi fikih ini. Dan antum masya Allah dimudahkan ya, di online ini bisa cari-cari referensi di internet ya. Kalau kesusahan antum cari aja beda antara tahallul awal dan tsani, tulis di internet itu, dan seterusnya kalau nggak tahu. Juga bisa boleh tanya pada orang tuanya. Nah, kita lanjutkan di pelajaran ke-9
yaitu rukun dan kewajiban haji. Apa saja rukun-rukun haji dan wajibnya? Yang pertama, rukun haji adalah ihram, yaitu niat masuk ke dalam manasik, ya. Ketika masuk di mikot, ya, dia lakukan ihram. Tidak boleh melewati mikot tanpa ihram kalau dia niat umrah ataupun haji, ya. Jadi yang pertama rukunnya adalah ihram. Kemudian wukuf di Arafah yang kedua. Ini termasuk rukun haji. Kemudian yang ketiga adalah tawaf ifadah dan 4 adalah sa'i. 4 ini adalah rukun-rukun haji, yang mana barang siapa meninggalkan rukun di antara rukun-rukun haji ini walaupun dia sudah berihram, kalau belum punya niat untuk haji maka tidak dikategorikan telah melakukan haji. Jadi ihram itu disertakan juga niat untuk haji, termasuk rukun, ya. Karena kalau tidak, ya maka ini tidak dikategorikan telah melakukan haji karena kok tidak ada niat. Karena tidak dikatakan ibadah kecuali dengan niat, innamal a'malu bin niat. Tetapi jika rukun lainnya yang tertinggal maka tidak sempurna hajinya, sehingga ia melakukan rukun tersebut, ya. Misalkan belum tawaf ifadah ataupun belum wukuf, maka tidak sempurna hajinya sampai ia melakukan rukun tersebut. Jadi misalkan lupa atau ketinggalan, tetap dia lakukan, ya, kalau ingin hajinya sah. Kemudian kalau kewajiban haji ada 7. Yang pertama, ihram dari mikot ini wajib, ya. Kalau tadi ihram dan niat, sekarang ihramnya itu dari mikot. Nah, ini wajib. Kemudian wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari bagi orang yang wukuf di siang hari. Nah, ini juga wajibnya. Mabit atau bermalam di Musdalifah. Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik, ini juga wajib. Yang keempat, mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Yang kelima, melempar jumroh. Yang keenam, mencukur atau memotong rambut. Yang ketujuh adalah tawaf wada. Barang siapa meninggalkan satu kewajiban maka wajib baginya membayar dam untuk kekurangan tersebut. Kalau rukun tertinggal dia harus kerjakan meskipun terlambat. Tapi kalau wajib haji ini kalau ya tidak dikerjakan, wajib baginya membayar dam untuk kekurangan tersebut. Dan semua amalan selain rukun dan wajib yang disebutkan dalam tata cara haji maka adalah sunnah, sehingga barang siapa yang meninggalkan tidak mengapa. Nah, pengarahan, seorang muslim wajib bersungguh-sungguh untuk melaksanakan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah haji sehingga menjadi sempurna hajinya, dan hal tersebut mendatangkan pahala yang lebih besar, ya, lebih afdal. Kemudian 2, menutup kewajiban yang tertinggal dengan dam, bukan berarti meremehkan amalan tersebut, tetapi hendaknya orang yang melaksanakan haji bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Bukan berarti kalau punya harta yang banyak, udah saya bayar dam saja daripada susah-susah, ya, daripada susah-susah harus nunggu matahari tenggelam misalkan, atau harus susah-susah bermabit di Mina atau di Musdalifah. Saya lebih baik membayar dam karena punya harta banyak. Jangan, ya, bukan berarti meremehkan amal-amal tersebut, ya. Jadi hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau terjadi kekurangan dalam melaksanakan kewajiban karena adanya uzur, nah ini karena uzur, maka ditutup dengan menyembelih seekor kambing, ya. Yang ketiga, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang melaksanakan haji: A. Tidak melakukan mabit di Musdalifah pada malam hari raya, ya, juga sama, meninggalkan mabit di Mina pada malam-malam tasyrik, ya. Ini kesalahan kebanyakan jamaah haji, ya, tidak mabit di Musdalifah atau tidak mabit di Mina. Yang juga tidak melempar jumrah secara total atau sebagiannya, atau hanya sebagian, ya, hanya ulas saja meninggalkan wusta,
dan Aqabah, atau hanya Aqabah saja meninggalkan Ula dan Wusta. Ini kesalahannya. Kemudian yang D, kembali dari haji pada hari ke-10 atau ke-11 dikarenakan ingin cepat pulang. Ini merupakan kesalahan dan bermain-main dengan ibadah haji, karena batas minimalnya tanggal 12 ya, harusnya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Ya. Siapa yang ingin bersegera pada 2 hari, ya, 11-12 saja, maka tidak ada dosa. Maka yang salah kalau dia kembali pada tanggal 10 atau tanggal 11. Dan juga kebanyakan ya tidak melaksanakan sunnah, yaitu mabit di Mina tanggal 8 ya, rata-rata langsung jujuk tanggal 9 ke Arafah. Nah, ya di sini ada evaluasi soal antara 3 macam haji ya, tamattu, qiran, dan ifrad. Apa saja perbedaannya? Kalau tamattu umrah kemudian haji, qiran umrah dan haji sekaligus, ifrad haji saja. Ini diperhatikan ya. Tamattu berihram 2 kali. Yang pertama untuk umrah, kemudian bertahlul, setelahnya kemudian ihram untuk haji. Kalau qiran dan ifrad langsung sekali. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma hajjan saja. Kemudian ketika ihram pertama mengucap ini ya. Tadi barusan ya. Wajib baginya menyembelih haji ya. Kalau ifrad tidak ya, yang wajib itu qiran dan tamattu. Menyembelih haji, seekor kambing. Wajib mengerjakan 2 tawaf. Tawaf yang pertama untuk umrah dan yang kedua untuk haji. Kalau qiran, tawafnya adalah 1 kali, yaitu tawaf haji. Adapun tawaf yang lain merupakan sunnah. Tawaf kudum itu sunnah. Kalau ifrad wajib mengerjakan tawaf 1 kali, yaitu tawaf haji. Adapun tawaf yang lain merupakan sunnah, yaitu tawaf kudum, sama dengan qirannya. Kemudian wajib melakukan sa'i 2 kali, pertama untuk umrah dan yang kedua untuk haji. Hanya melakukan 1 sa'i, yakni sa'i haji pada saat haji. Kemudian kalau ifrad hanya melakukan 1 sa'i, yaitu sa'i haji, sama ya, sa'i dan tawafnya 1 kali saja. Adapun yang lainnya adalah sunnah. Ya, sudah masuk latihan juga. Silahkan untuk dikerjakan dan bisa diperhatikan di situ tata cara haji. Pada tabel seperti ini akan memudahkan kita untuk memahami beda antara tamattu, ifrad dan qiran. Ihramnya dari mikot sama. Kemudian kalau di sini bercabang begini berarti bedanya ya. Kalau tamattu umroh dulu, kemudian tahallul. Kalau tawaf kudum tidak. Kalau ifrad dan qiran, tawaf kudum kemudian salat 2 rakaat. Tawaf saja ya. Masuk ke Mekah tawaf, kemudian tanggal 9 wukuf, sama. Di sini ketika yang tamattu sudah tahallul ya, ifrad dan qiran tetap ihram sampai haji selesai. Kalau ini umrah dulu ya. Nah, ini lebih bisa kita mudah untuk memahaminya. Kalau mabit di Mina sama, wukuf di Arafah ini sama juga. Ini sama semua. Ya, ini urut-urutannya. Jadi tanggal 8 atau tanggal 9 Dzulqa'dah, tapi malamnya mabit di Mina.
kemudian wukuf, kemudian menuju Musdalifah, kemudian mabit di Mina lagi, lempar jumroh, kemudian terakhir tawaf wada. Nah ini bisa untuk mudah dipahami. Mungkin di materi kali ini cukup sekian. Ada gunanya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Ada kilafnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.